Baik, perkenalkan saya Inta Puspita Dewi dari kelompok 11. Saya akan menjelaskan materi mengenai aliansi strategik serta pengembangan klaster koperasi dan UMKM. Materi pertama yaitu konsep serta realitas aliansi strategik, koperasi dan UMKM. Aliansi strategis adalah hubungan formal antara dua atau lebih kelompok untuk mencapai satu tujuan yang disepakati bersama ataupun memenuhi bisnis kritis tertentu yang dibutuhkan masing-masing organisasi secara independen. Rekanan dalam aliansi dapat memberikan peran dalam aliansi strategis dengan sumber daya seperti produk, saluran distribusi, kapasitas manufaktur, pendanaan proyek, pengetahuan keahlian ataupun kekayaan intelektual. Dengan aliansi maka akan terjadi kooperasi atau kolaborasi dengan tujuan munculnya sinergi. Selanjutnya yaitu keuntungan aliansi strategis. Yang pertama yaitu memungkinkan partner untuk konsentrasi pada aktivitas terbaik yang sesuai dengan kapabilitasnya. Yang kedua yaitu pembelajaran dari partner yang mengembangkan kompetensi yang mungkin untuk memperluas akses pasar. Yang ketiga yaitu memperoleh kecukupan sumber daya dan kompetensi yang sesuai agar organisasi dapat hidup. Selanjutnya yaitu bantuan teknis untuk kelas usaha kecil dan menengah atau UMKM. Di mana proyek Kanada Indonesia Private Sector Enterprise Development atau CIPSED ini menyampaikan bantuan teknis khusus untuk klaster-klaster UMKM di bidang subjek seperti perencanaan usaha, desain produk, sistem produksi, dan lain-lain. Di mana setiap klaster UMKM yang bekerja sama dengan CIPSED juga menerima bantuan teknis yang berhubungan dengan kesetaraan gender dan perlindungan lingkungan. Proyek CIPSED bekerja sama dengan mitra Indonesia saat ini bekerja dengan klaster UMKM di mana di Sulawesi Selatan yaitu rumput laut dan kacamete, di Sulawesi Utara yaitu kelapa, di Sulawesi Tenggara yaitu rumput laut dan kelapa. Selanjutnya yaitu penguatan kelembagaan untuk pusat pelayanan pengembangan usaha. Komponen penguatan kelembagaan dari proyek CIPSED adalah memberikan bantuan kepada pusat pelayanan pengembangan usaha dalam mengembangkan peluasan jangkauan dari layanan dukungan nyata dan produk yang akan menjadi menarik dan bermanfaat bagi masing-masing anggota. Proyek CIPSED bekerja sama dengan mitra Indonesia yang saat ini bekerja dengan BDSP berikut ini di Pulau Sulawesi dan tingkat nasional di Jakarta. Yang itu terdapat di Sulawesi Selatan, di Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Pusat Pelayanan Pengembangan Usaha Nasional. Selanjutnya yaitu pembiayaan mikro. Proyek ini memberikan bantuan teknis untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan pada pelanggan oleh LKM, termasuk pengembangan rencana usaha, peningkatan dalam penyelenggaraan aturan, kebijakan dan prosedur pengelolaan dana yang lebih baik, dan desain produk keuangan. Akses ke sumber dana tambahan akan diperoleh untuk LKM sehingga meningkatkan pembiayaan untuk usaha mikro dan kecil sehingga dapat terjadi. LKM juga menerima bantuan teknis yang berhubungan dengan kesetaraan gender dan perlindungan lingkungan. Program keuangan mikro diperkenalkan pertama kali di Sulawesi Selatan 2008 sampai 2009 dan 2009 sampai 2010. Diikuti oleh Sulawesi Utara 2010 sampai 2011. Proyek CIPSED bekerja sama dengan mitra Indonesia yang saat ini bekerja dengan lembaga keuangan mikro utama berikut ini. Dapat dilihat pada slide. Selanjutnya yaitu pengembangan klaster koperasi dan UMKM akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pengembangan klaster koperasi dan UMKM, di mana pengertian klaster sendiri adalah berarti kelompok, namun tidak semua kelompok industri dapat disebut sebagai klaster. Ciri utama klaster menurut
Smith dan Nafdi dalam Hartanto 2004 adalah sectoral and partial concentration of firms atau konsentrasi usaha jenis pada lokasi tertentu. Pembentukan klaster juga sering didefinisikan sebagai proses dari unit-unit usaha dan aktor-aktor terkait untuk membangun usahanya pada lokasi yang sama dalam area geografis tertentu, yang selanjutnya bekerja sama dalam lingkungan fungsional tertentu dengan mewujudkan keterkaitan dan kerjasama yang erat untuk meningkatkan kemampuan kompetisi bersama atau collective competitiveness dalam suatu pertalian usaha. Kemudian ada sentra, di mana konsep pemberdayaan UMKM melalui pendekatan sentra diartikan sebagai model penguatan, pengembangan, dan penumbuhan UKM yang dilakukan melalui pengelompokan berdasarkan jenis usaha. Untuk UKM sendiri, di mana usaha kecil menengah adalah usaha kecil yang berskala one man enterprise atau mandiri antara 5-20 karyawan, memiliki kebebasan yang relatif tinggi dan dalam memilih masuk ke atau keluar dari pasar dibandingkan dengan skala usaha yang lain. Selanjutnya, UKM dicirikan sebagai unit kecil kawasan yang memiliki ciri tertentu. Kemudian dalamnya terdapat kegiatan proses produksi atau jenis usaha yang menghasilkan produk unggulan, suatu kesatuan fungsional secara fisik, lahan, geografis, agroklimat, infrastruktur, dan kelembagaan sumber daya manusia. Yang terakhir, berpotensi untuk berkembangnya kegiatan ekonomi di bawah pengaruh pasar dari suatu produk yang mempunyai nilai jual dan daya saing yang tinggi. Kemudian, pola klaster, pengembangan suatu usaha berbasis klaster adalah suatu pengembangan investasi bagi kelompok usaha mikro kecil menengah berbasis klaster komoditas atau industri yang mengoptimalkan hubungan antara pengusaha dalam perluasan kesempatan kerja, manfaatan sumber daya lokal, dan pemasaran. Usaha ini mengaitkan antara input-input proses, output, dan pasar secara terangkai yang berbasis pada satu jenis komoditas atau klaster komoditas atau pada kelompok industri klaster industri. Kemudian peran pemerintah, termasuk pemerintah daerah, dalam menyiapkan paket kebijakan pengembangan UMKM berbasis klaster komoditas atau klaster industri. Pengembangan akses UMKM ke lembaga pasar lokal, domestik, dan global. Untuk peran yang diharapkan dari pemerintah adalah yang pertama, yaitu menciptakan peluang pasar lokal, domestik, dan global secara responsif terhadap perkembangan yang ada. Yang kedua, melakukan terobosan-terobosan dalam pengembangan teknologi sistem produksi, pengolahan, dan pemasaran. Yang ketiga, penguatan dan pengaktifan jalinan hubungan secara kemitraan antar pelaku dan proses produksi, pengolahan, serta pemasaran. Keempat, melakukan identifikasi sumber daya yang potensial secara lebih intensif. Yang kelima, menciptakan produk yang memiliki keunggulan komparatif. Yang keenam, atau yang terakhir, memanfaatkan sumber daya yang tersedia guna memperoleh nilai tambah yang tinggi. Klaster adalah kelompok perusahaan yang saling berhubungan, berdekatan secara geografis dengan institusi-institusi yang terkait dalam suatu bidang khusus karena kebersamaan dan saling melengkapi. Faktor-faktor pembentuk klaster disebut sebagai diamond model, yang terdiri dari faktor input, kondisi permintaan, industri pendukung, dan terkait, strategi perusahaan, serta pesaing di dalamnya. Kondisi di Indonesia ditambahkan modal sosial. Selanjutnya, tujuan pengembangan klaster UMKM, di mana tujuan yang pertama adalah meningkatkan kinerja suatu klaster yang berbasis komoditas unggulan daerah. Yang kedua, memberikan rekomendasi kepada stakeholder terkait mengenai upaya untuk pengembangan klaster komoditas unggulan. Selanjutnya adalah manfaat klaster, di mana manfaat klaster secara ekonomi makro itu yang pertama ada klaster bermanfaat dalam hal terjadinya perubahan bagi UKM khususnya dalam mempersiapkan adanya globalisasi dan pasar bebas internasional. Kedua, dengan persaingan yang terus meningkat baik di dalam negeri maupun persaingan di produk impor, maka klaster dapat membantu para anggotanya untuk lebih siap dan berdaya saing. Yang terakhir, klaster juga meningkatkan adanya teknologi baru, inovasi, dan peningkatan produktivitas yang rendah. Peningkatan kualitas manajemen, pelatihan, dan pendidikan, peningkatan kompetensi inti, akses ke pasar dan akses permodalan, integrasi ke arah rantai nilai dan penempatan pasar serta merek dagang. Untuk manfaat klaster dari skala mikro, di mana bagi para anggota klaster sendiri atau internalnya
Para anggota klaster akan mendapatkan keuntungan ekonomi melalui kerjasama, khususnya bagi usaha kecil dan mikro. Adanya serangkaian sumber daya yang berkompeten yang menguntungkan anggota dalam membangun kerjasama antar anggota. Kemudian yang ketiga, kisaran ekonomi dengan adanya rantai nilai dalam klaster menguntungkan dalam hal efisiensi dan efektivitas. Kemudian pemasaran dan penempatan pasar, penyediaan jasa layanan klaster. Kemudian dari sisi produktivitas, adanya akses anggota klaster lebih baik untuk memperoleh input dari berbagai faktor dan pengetahuan. Adanya optimalisasi biaya, kemungkinan melakukan lobby-lobby yang lebih efisien. Adanya akuisisi dari berbagai proyek, adanya dukungan berbagai stakeholder yang relevan, dan pada dasarnya klaster sebagai sistem inovasi atau perubahan ke arah perbaikan sehingga menguntungkan bagi para anggotanya. Bagi para klien atau pihak eksternal, klaster ini memiliki manfaat yang pertama, memudahkan karena satu atap dengan para klien dari segi skalanya, di mana klaster memiliki satu sumber, kemudian rantai nilai yang lebih efisien, adanya proses pengembangan, kualitas manajemen yang lebih baik karena diorganisir, penyatuan tenaga kerja, adanya jasa layanan portofolio yang lebih terintegrasi, pengurangan biaya dan fleksibilitas, kemudian kemampuan tanggap cepat. Kemudian ada pun tantangan pengembangan klaster. Yang pertama, identifikasi klaster berbasis komoditi unggulan. Kemudian identifikasi permasalahan dalam upaya pengembangan klaster. Kemudian mendapatkan komitmen stakeholder untuk pengembangan klaster. Selanjutnya mendapatkan komitmen untuk bisnis linkage. Kemudian mendapatkan komitmen stakeholder untuk melanjutkan pengembangan klaster. Kunci sukses dari pengembangan klaster itu, yang pertama, ada keberadaan fungsi jaring dan kerjasama, inovasi yang kuat, keberadaan ketersediaan tenaga kerja yang terampil, kecukupan infrastruktur fisik, keberadaan perusahaan besar, budaya kewirausahaan yang tinggi, serta akses sumber pendanaan. Adapun selanjutnya adalah alur pikir pengembangan klaster di Indonesia. Alur pikirnya bisa dilihat pada gambar, di mana input dari klaster semi aktif, di mana meliputi kriteria diutamakan klaster komoditi unggulan, diutamakan pasar berorientasi ekspor, ada UMKM yang menjadi local champion atau pionir, kemudian diutamakan klaster yang menyerap tenaga kerja, kemudian ada klaster yang menjadi prioritas yang telah mendapatkan binaan dari Pemda atau dukungan dari lembaga yang lainnya. Dan dalam prosesnya mendapatkan bantuan teknis dari segi aspek pemasaran, produksi, manajemen, dan keuangan. Kemudian outputnya diharapkan adalah klaster ini klaster aktif, di mana memenuhi kriteria. Yang pertama, ada peningkatan kualitas produk, perluasan pasar, penyerapan tenaga kerja, dukungan kebijakan pemerintah, dan bank tertarik untuk membiayainya. Selanjutnya, faktor-faktor penentu dalam klaster, di mana faktor kondisi input, faktor permintaan, faktor industri pendukung terkait, faktor strategi perusahaan dan pesaing, faktor modal sosial. Adapun proses pemilihan klaster dapat digambarkan dalam gambar sebagai berikut, di mana proses pemilihan klaster ini, klaster merupakan program dari pemerintah daerah idealnya. Kemudian komoditas unggulan daerah bersumber dari PLS, Pemda, LPD, dan lain-lainnya. Kemudian klaster terpilih dengan jenis usaha atau komoditas unggulan daerah. Kemudian ada klaster yang ada di daerah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.